Iya, Pak. perusahaan. Nah, berhubung bimbingan sudah mendatang, apakah sudah mau dilanjutkan proja atau ditunda? Kalau saya sih ingin sekarang aja sih Pak, biar saya itu bisa lanjut ke bab berikutnya Pak kalau saya. Bukan, ini bimbingan bimbing kamu kan belum datang. Oh iya, ya. Apakah kamu mau ditunda atau tetap lanjut? Tetap lanjut sih Pak kalau saya Pak. Tetap lanjut ya. Kalau Insya Allah lanjut, tetap oke, lanjut. kita lanjutkan aja. Soalnya saya 3:30 mau ada buka puasa nih. Cepat Oh ya Pak. adik saya. Saya lagi di Padang nih. Saya lagi Iya di Pak. Padang ya. Oke, Makan kalau bayam Pak. ya. Oke, terima kasih. Jadi pengujinya sekarang adalah saya, Sparta, Bu Vina, dan Bu Iwi. Bimbing kamu itu kamu diberikan waktu sekitar 15 menit ya. Iya Pak. Presentasi. Nanti saya sama Bu Vina akan memberikan masukan ke pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan presentasi 15 menit ya. Oh ya, oh ya Pak. Oh, ya. Kita Sopin. Sudah kelihatan belum nih Pak? Nah, Lagi loading. Oh, lagi. Udah kelihatan, udah lanjut Ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hafid, dari jurusan akuntansi ekstensi. Pada sore hari ini saya ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi saya, di mana judul skripsi saya itu berjudul Pengaruh Total Asset Turnover Ratio, Current Ratio, dan Working Capital terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang berada di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang saya. Nah, saya memilih profitabilitas itu karena tingkat profitabilitas yang tinggi itu merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan itu memiliki kondisi ekonomi yang baik, yang akan pada akhirnya membuat para investor itu tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi itu, perusahaan harus selalu menerapkan prinsip going concern. Maksudnya adalah perusahaan harus berpikir bahwa mereka itu akan terus beroperasi dengan cara mengembangkan inovasi-inovasi yang baru, seperti membuat produk-produk yang baru. Nah, salah satu jenis perusahaan yang harus selalu menerapkan inovasi ini dan menerapkan prinsip going concern adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Nah, salah satu cara melihat tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan melihat return on asset atau ROA perusahaan. Berikut ini adalah grafik return on asset PT Campina Ice Cream Industry tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 itu adalah sebesar 7,98%. Pada tahun 2015 adalah 7,37%. Pada tahun 2016 adalah 5,11%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar menjadi 4,32%. Dan pada tahun 2018 mengalami penaikan sebesar menjadi 5,11%. Dari gambar ini itu dapat dilihat bahwa return on asset atau ROA PT Campina Ice Cream ini selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung bersifat fluktuatif atau bersifat naik turun. Padahal perusahaan yang memiliki perusahaan profitabilitas return on asset yang stabil atau bahkan selalu membesar dari tahun ke tahun, menandakan bahwa keadaan ekonomi perusahaan itu dianggap baik. Namun untuk mampu memperoleh hal tersebut tidaklah mudah. Ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Di antaranya itu adalah total asset turnover, current ratio, dan working capitalnya itu. Berdasarkan latar belakang yang saya buat ini, maka dari itu saya ingin membuat penelitian dengan judul Pengaruh Total Asset Turnover Ratio, Current Ratio, dan Working Capital terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk identifikasi masalahnya itu, secara teori, semakin tinggi total asset turnover, current ratio, dan working capital suatu perusahaan, maka profitabilitas perusahaan itu seharusnya mengalami peningkatan pula. Ini dikarenakan current ratio dan working capital itu digunakan untuk mengevaluasi tingkat likuiditas suatu perusahaan. Jadi seharusnya apabila current ratio dan working capital itu besar, maka seharusnya tingkat likuiditas perusahaan itu semakin besar pula, yang akan membuat penjualan perusahaan itu semakin besar dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan total asset turnover ratio itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat menggunakan aset mereka untuk menghasilkan penjualan sebesar mungkin, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, berikut ini adalah data
ROA, Tato, current ratio, dan working capital dari PT Campina. Ini bisa dilihat pada tahun 2014-2015, jika dibandingkan antara return on asset dan total asset turnover itu, ROA Tato itu mengalami penurunan dan sesuai dengan teorinya tuh. Jika Tato membesar, seharusnya ROA membesar. Namun jika Tato menurun, ROA itu juga menurun. Tapi pada tahun 2017 sampai 2018 ini, walaupun ROA-nya itu mengalami penaikan, total asset turnover-nya itu mengalami penurunan. Jadi ini ada konflik dari teori dengan praktiknya. Kenapa ini bisa ROA-nya itu return on asset itu membesar, sedangkan total asset turnover-nya itu menurun. Nah, ini juga terjadi juga pada current ratio dan working capital-nya ini. Misalnya pada tahun 2014 ke 2015, return on asset-nya itu mengalami penurunan. Namun current ratio-nya itu mengalami penaikan. Padahal seharusnya itu semakin menaikkan return on asset, maka CR-nya itu juga semakin membesar juga, dan terjadi sebaliknya juga. Jika ROA menurun, current ratio-nya itu juga menurun. Tapi di sini current ratio-nya itu mengalami penaikan, bukan seharusnya mengalami penurunan. Berikutnya ini juga pada tahun 2014 ke 2015, working capital juga mengalami hal yang sama. Padahal seharusnya working capital itu menurun dengan menurunnya return on asset, tapi di sini mengalami penaikan. Maka di sini terjadi konflik antara teori dengan praktiknya itu. Maka dari itu saya ingin meneliti apakah benar teori ini sesuai dengan praktiknya ini. Nah, dari latar belakang dan identifikasi masalah itu, adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat 3. Yang pertama itu, apakah total asset turnover itu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Kedua, apakah current ratio itu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Dan yang ketiga, apakah working capital berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Nah, kenapa Pak? Jom beres, begitu langsung berangkat. Sudah siap sedonya. Betul, terus. Oh iya Pak. Nah, berikut ini adapun batasan masalah yang ingin saya gunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian batasan itu terdapat 3. Yang pertama, perusahaan yang akan digunakan itu adalah sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dan variabel independen yang akan digunakan ada 3, yaitu total asset turnover atau TATO, current ratio, dan working capital. Sedangkan variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset atau ROA. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang grand theory saya. Nah, grand theory yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah signaling theory. Ini dikarenakan tingkat profitabilitas perusahaan itu sangat berpengaruh dari pihak luar seperti investor dan masyarakat yang ingin membeli produk-produk mereka. Nah, investor itu perlu mendapatkan laporan keuangan dengan mudah dan seakurat mungkin untuk mengurangi asimetri informasi atau ketidaksamaan informasi yang mereka peroleh sebelum mereka membuat keputusan mau berinvestasi atau tidak. Apabila perusahaan membuat laporan keuangan tersebut dengan akurat, maka investor akan lebih mempercayai perusahaan tersebut dan akan mempercayai aset mereka kepada perusahaan tersebut, dan akhirnya akan menambahkan profitabilitas perusahaan. Nah, ini kan investor itu perlu untuk mengetahui profitabilitas perusahaan itu harus melihat dari laporan keuangan. Nah, apabila laporan keuangannya itu baik, maka mereka dapat lebih percaya dengan hasil-hasil yang akan mereka perhitungkan pada saat kalkulasi mau berinvestasi atau tidaknya itu di masa mendatangnya. Nah, berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini variabel independennya itu kan sudah disebutkan ada 3, yaitu total asset turnover, current ratio, dan working capital. Mereka ini akan diteliti satu persatu apakah mereka itu berpengaruh positif atau negatif terhadap return on asset-nya itu. Nah, secara teori ketiga-tiganya ini tuh seharusnya berpengaruh positif terhadap return on asset. Nah, dengan dugaan ini, maka hipotesis yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di mana hipotesis 1 adalah total asset turnover itu akan berpengaruh positif terhadap return on asset. Dan yang hipotesis kedua adalah
current ratio akan berpengaruh positif juga terhadap return on asset. Dan hipotesis ketiga, working capital juga akan berpengaruh positif terhadap return on asset perusahaan. Nah, dalam bab 3 ini akan saya menjelaskan objek-objek penelitian saya. Objek-objeknya ini saya sudah singkat agar lebih mudah dipahami. Yang pertama saya akan jelaskan objek penelitiannya itu siapa. Nah, dalam penelitian ini objek penelitiannya itu adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Di mana desain penelitian ini adalah desain penelitian kausal. Maksudnya desain penelitian kausal itu adalah desain penelitian sebab akibat. Jadi kita ingin melihat apakah tadi total asset turnover, current ratio, dan working capital itu akan mengakibatkan terhadap meningkatnya profitabilitas perusahaan. Jadi ini adalah hubungan sebab akibat dari variabel independen berupa TATO, current ratio, dan working capital terhadap akibatnya terhadap profitabilitas atau return on asset atau ROA. Nah, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau dalam hal ini adalah annual report atau laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan tahunan perusahaan. Dan data-data yang setelah dikumpulkan tadi dari laporan keuangan perusahaan itu akan saya analisis dengan menggunakan EViews. Nah, berdasarkan yang saya lihat di internet dan selidiki lebih lanjut, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu ada 50 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Jadi populasi sampelnya itu ada sekitar 50. Nah, berikut ini adalah operasional variabel. Maksudnya itu adalah definisi-definisi dan cara pengukuran dari masing-masing variabelnya itu sendiri. Nah, untuk variabel dependent atau return on asset-nya itu, definisinya adalah rasio antara laba bersih yang diperoleh dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Jadi itu, untuk mengukur return on asset itu, kita harus mencari tahu dulu laba bersih atau laba setelah pajaknya itu, dibagi dengan total aset, dan dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya itu akan berupa skala rasio atau skala rasio. Nah, jadi itu ini kita akan menggunakan laba bersih setelah pajak. Dan untuk variabel independennya, yang pertama-tama saya akan jelaskan tentang total asset turnover-nya itu. Di mana total asset turnover memiliki definisi yaitu rasio yang mengukur bagaimana seluruh aktiva perusahaan atau aset perusahaan itu dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Di mana total asset turnover ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus total penjualan dibagi dengan total aset perusahaan itu. Dan yang berikutnya, variabel independen kedua atau current ratio, definisinya adalah rasio antara aset lancar dan yang dimiliki dengan hutang lancar yang harus dibayar. Dengan cara perhitungannya itu adalah current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar. Dengan skalanya itu juga berupa rasio. Dan yang variabel terakhir, variabel independen ketiga adalah working capital, di mana definisi dari working capital itu sendiri adalah total keseluruhan aset saat ini yang dimiliki setelah dikurangi dengan utang saat ini. Jadi seberapa besar banyaknya aset yang dimiliki perusahaan setelah kita kurangi dengan hutang-hutang yang harus dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Jadi rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan aset liabilitas atau hutang saat ini. Yang dalam skalanya itu adalah skala rasio juga. Sekian presentasi seminar proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum datang juga ya? Oke, saya dulu Mbak Pina ya. Iya, belum mungkin ngajar kali Pak. Saya dulu ya. Iya Pak, silakan. Halo. Iya Pak Ira. Halo Pina, saya duluan ya. Ya, iya Pak, silakan Pak. Oke, pertama ya, aku catat ya si Afid ya. Iya Pak. Pertama judulnya apa? Kamu ubah kan ini kamu kan asset turnover ini kan rasio ini. Iya Pak. Rasio juga. Jadi judul itu diganti pengaruh total utilitas aset ya. Pengaruh utility aset. Jadi total aset turnover diganti utilisasi aset ya. Ubah judul menjadi total. Iya Pak. Iya Pak, saya dengar Pak. Pengaruh utilisasi aset. Pengaruh.
Ayo catat cepat tuh. Ya nih udah saya lagi catat Pak. Utilisasi aset, Utilisasi aset, ah, likuiditas, likuiditas, dan working capital terhadap profitabilitas ya, itu ya. Itu aja kamu ganti itu yang pengaruh utilisasi aset, likuiditas dan working likuiditas capital. itu aja ya. Likuiditas dan working capital Ya, ya Pak. lebih sama ya. Ya, lebih sama. Udah. Oh iya. Itu ini kamu sejak kapan bimbingan sama Bu Wiwi ini? Bimbingan sama Bu Wiwi itu Bimbingan sama Bu Wiwi kapan mulainya? waktu itu saya bimbingan waktu itu tahun 2018 akhir Pak kalau nggak salah Pak. 2019 akhir, 2019 akhir, Iya. 2019. Berapa? 2000 Ya mana? 2019 akhir Pak, 2019 akhir Pak. Puasa nggak kamu puasa? Tuh puasa. Puasa Pak, Puasa. Pak. Oh, batas gitu jawabannya. Belum Hmm. balik. Jadi kamu bimbing sama Bu Wiwi kapan mulai? Tahap semester 8 berarti Pak, 2019 akhir tahun Pak, 2019 akhir tahun. Oh. Udah berapa tahun sekarang tuh? Sekarang udah tahun berapa itu? 2021 Pak, 2021. 21. Kamu tulis tahunnya 2019 atau 2021 di proposalnya? Kenapa Pak? Proposalmu lihat tuh, di Iya. halaman judul coba lihat. Halaman judul kamu lihat tuh proposalnya. Halaman judul. Oh iya Pak. Oh iya. Itu berapa kamu tulis tuh? Kenapa Pak? Halaman judul proposalmu, lihat tuh halaman judul proposalmu. Oh iya, sorry. Itu berapa kamu tulis itu? Tahun 2019 juga Pak waktu itu Pak. Sekarang itu berapa? Kamu kan majunya sekarang. Sekarang tahun 2021 Pak. Ya, catat itu berapa? Kronologi 1964 atau 1966? 9. Kamu pusing kamu, saya tambah gila kok. Pusing kamu kan? Catat tuh 66 tuh 64. Nah, pusing kamu itu. Harus catat ke tahun berapa itu? Di halaman judul catat tahun berapa itu? 2019 Pak, 2019. 2011 sekarang tahun berapa? 2021. Harus catat tuh 64 tuh 66. Pusing kamu kan? Kita mau pusing sekalian kamu tuh, tambah gila sekalian kamu itu. Itu berapa dicatat harusnya itu? Sekarang itu berapa? Sekarang 2021. Nah, dicatat harus sebut tanggal berapa? Sama judulnya. Oh. Hei, Fit. Ya. Hei, Ya. Fit. Ya Pak. Itu berapa dicatat di sama judulnya berapa? Coba ini masa sepele aja namanya. Itu berapa dicatat sama judul itu? Dicatatnya itu Pak. Iya, kamu catat kan 2019, lalu itu berapa itu? Sekarang tahun 2021. Kamu catat berapa? Harusnya itu. Tanggal berapa tulis? Tahun berapa 2021. tulis? Hah? 2021 juga. Itu gampang tuh, masalah kecil boleh deh, lele tele aja, ya. Terus berikutnya ya, ya. Iya Pak. Itu penelitian kamu data sampai tahun berapa datanya? Datanya itu saya dari tahun 2014 sampai 2018 Pak. Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2021. Kemarin? 2020. Kemarin lagi? 2019. Kemarin lagi? 18. Oh, kok lama banget tuh. Waktu itu saya berusaha itu Pak pengen bikin 2019, tapi waktu itu saya pernah nyari laporan keuangannya itu perusahaan masih belum ngeluarin laporan keuangannya Pak. Jadi takutnya kalau saya tahu 2019 2020 kalau laporan kamu go publik kan? Iya Pak. Kalau go publik kapan laporan keuangan terakhir disampaikan ke bursa? 1 tahun. Kapan disampaikan laporan keuangan go publik itu ke bursa oleh emiten? Terakhir kapan? Kalau 2020? Hah? Akhir tahun sebelumnya berarti. Kalau untuk laporan keuangan 2020 kapan disampaikan ke bursa? Paling lambat kapan? Pertengahan tahun berjalan berarti. Dari mana kamu tahu itu? Aturan itu dari mana kamu tahu aturannya? Dari OJK Pak waktu itu. OJK kapan
Waduh, terus ke kamu bulan Maret tuh akhir Maret udah sampaikan tuh. Terlambat akhir Maret, akhir Maret 2021 terlambat. Ngerti nggak? Iya Pak. Jadi akibatnya apa? Datamu sampai tahun berapa? Iya Pak. Sampai kapan datamu harusnya? Berarti harusnya sekitar antara 2016 sampai 2020 berarti Pak kalau Ah, pengalaman. 2020 ya. Berubah ya. Iya Pak. Berubah ke apa tuh? Yang ketiga tuh. Berubah ke kedua tuh ya. Iya Pak. Nah, kemudian juga berikutnya ya. Saya lihat di proposal kamu ini ya. Yang kedua, kamu pakai di bab 2 itu turis signal ya? Iya, signaling teori Pak. Grand Kenapa teori. pakai signal? Memang perusahaan ini terkait dengan pemegang saham judulmu. Dengan investor. Mau terkait dengan data saham enggak? Kan datanya data laporan keuangan Pak. Jadi harusnya kan mereka akan memberikan laporan keuangan. Iya, tapi keuangan kan, bukan ke harga saham kan, nggak ada hubungan investor kan, ada hubungan investor nggak? Gitu nggak ada kan? Iya. Ada hubungan investor nggak? Enggak. Nggak ada. Ngapain tuh kamu melihat kinerja aja kok? Kinerja dengan laporan keuangan apa hubungan signal tuh? Jadi signal tuh mereka dengan harga saham baru signaling. Hubungannya signal itu. Iya Pak. Komoditi fundamental sama fundamental kok. Kinerja fundamental, rasio fundamental, nggak ada hubungan dengan bursa, nggak ada hubungan dengan pasar. Halo? Iya Pak. Nggak ada hubungan signal itu, hapusnya tulis signal itu, nggak ada hubungannya. Ya, ngerti nggak? Iya Pak. Nah, bab 3 itu kamu salah letak itu formatnya. Aduh, dia di format di mana tuh? Masa bab 3 itu mulai apa? Mana bab 3 ya? Bentar ya. Oh. Iya Pak. Bab 3 itu mana bab 3 itu? Bab 3 kamu mulai itu objek penelitian ya. Nah, sampel ada sampel sama apa Bu? Itu tulis di bawah itu. Nih. Nah, sampel nih, populasi sampel itu yang pertama aja ya. Iya Pak. Itu nomor 2 lah. Nomor 3-nya desain penelitian ya. Desain penelitian Pak. Wah, ini kamu nulis gimana nih? 32 desain penelitian. Tapi di atasnya cek nih. Ya. Iya Pak. Ini 31 apa nih? 31 objek penelitian. 31 objek penelitian. Iya, objek penelitian masa sebenarnya variabel dependen objek penelitiannya. Hah? Objek penelitian masa maksudnya variabel penelitian? Macam mana? Kamu lihat di mana nih formatnya nih? Mutar-mutar ini. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Dari mana nih mutar-mutar? Buku skripsi coba lihat tuh. Buku skripsi. Saya ngeliatnya dari itu Pak, dari perpustakaan Pak ngeliatnya Pak saya. Buku skripsi kan ada. Kan belum itu semua itu benar itu. Pusaka itu dia tulis itu pusaka benar tuh. Yang salah terbanyak itu. Salah nih. Buku skripsi balik. Halo? Iya Pak. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ngerti. Harusnya pertama itu objek penelitian. Itu masa dari objek penelitian itu variabel ngaco. Objek penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga desain penelitian, yang keempat personal variabel, personal variabel penelitian. Iya. Yang kelima analisis alat analisis penelitian, regresi segala macam uji klasik itu. Ngerti nggak? Iya Pak. Hah? Iya Pak, ngerti Pak. Nah, uji hipotesis ada uji F itu apa itu? Uji F, sama uji T Pak. Iya, uji F itu uji apa? Uji T itu uji hipotesis mana tuh? Hipotesis udah berapa? Hipotesisnya udah berapa? Hipotesisnya ada 3 hipotesis. A3. Ada 3. Uji T itu uji hipotesis mana tuh? Uji T itu uji hipotesis mana? Kenapa Pak? Uji T itu untuk uji hipotesis mana? Nah, kamu udah 3 tuh, sebutkanlah.
Kalau uji T itu menguji variabel independen ya Pak. Tato. Woi, uji hipotesis. Oh Variabel. ya, Uji T itu mau uji hipotesis mana? hipotesis 1, 2, dan 3. 2, 3. Udah kan? Uji hipotesis mana uji F? Uji hipotesis mana uji F? Uji F itu untuk hipotesis 1, 2, 1, 2. Salah itu uji itu satu uji F. Itu kalah. Maka dijelaskan di bawah itu uji T itu uji hipotesis 1, 2, 3. Uji F uji hipotesis mana? Jelaskan dong. Coba. Di Afin, tuh nggak Afin? Suara yang pelan dong, kenapa pelan suaranya? Yang keras suaranya, kamu lagi itu. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Uji itu uji hipotesis mana? Uji hipotesis 1, 2, dan 3 bukan ya, Pak. 1, 2, 3 kalau uji pakai T. Uji F lagi, ngerti nggak uji F itu uji T bedanya? Oh, Ngerti nggak? Uji itu uji T bedanya apa? masih agak bingung, masih agak sedikit bingung. Saya bingung kok tulis itu. Ya statistik ada. Kamu punya? Ada Pak. Aku bukan uji hipotesis 1, 2, 3 udah uji T itu dia apa lagi? Uji itu uji untuk secara berbarengan Pak, secara bersama-sama. Ada hipotesismu berbarengan. Ada nggak hipotesisnya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa uji di situ? Ada penjelasan apa-apa? Nggak ada. Halo? Iya Pak. Halo, Fit. Iya. Mana uji F? Dihapus uji F. Uji F-nya dihapus Pak, uji F-nya. Ya, tahu nggak kenapa dihapus? Karena nggak diuji secara bersama-sama hipotesis 1, 2, 3-nya itu. Karena uji hipotesis bersama nggak ada kamu Nggak ada. Ya? Iya Pak. Berarti nggak? Ngerti Pak. Itu daftar pustaka kamu nggak ada pustaka? Daftar pustakanya ada Pak, ada. tapi saya nggak masukin ke PowerPoint Pak. Di proposalmu nggak ada juga pustakanya. Saya buka proposal ini. Oh iya, waktu itu saya belum masukin waktu itu deh Pak. Coba buka di pusaka mana? Saya lihat di pusakanya mana? Buka di pusakanya. Nggak ada yang kamu kasih kita itu nggak ada atau pusakanya itu. Iya Pak. Cepat yang gede itu tulisannya. Di zoom lagi. Ini Pak lagi dibuka Pak filenya Pak. Di zoom lagi itu kecil tulisannya, zoom lagi aja tulisannya. Zoom lagi. Dah. Ini Pak. Proposalnya. Nah, masukin di proposalnya dong, kan nggak ada proposal lagi saya itu. Itu kan dimasukin. Ya? Iya Pak. Udah, jadi aja itu aja ya. Coba aku ulang lagi apa yang suruh ubah? Coba ulang lagi ya. Yang suruh ubah apa? Satu apa? Yang pertama ubah judulnya menjadi pengaruh utilisasi aset, likuiditas, dan working capital. Ya, terus kedua ubah tahun judulnya itu menjadi tahun 2021. Terus ketiga 2020. Oh ya 2020. Apa lagi Ketiga ubah datanya itu menjadi 2016 sampai 2020. Ya, terus apa lagi? Habis itu ubah grand teorinya bukan signaling teori, ubah signaling teorinya. Ya, karena bukan pasar modal nih. Penelitian kamu bukan akuntansi keuangan pasar modal, ya? Iya Pak. Apa lagi itu? Yang ketiga itu dihapus uji F-nya. Kenapa? Karena tidak ada hipotesis secara bersama-sama, tidak ada. Ya. Terus apa lagi? Habis itu dimasukkan daftar pustakanya ke dalam itu proposalnya itu. Udah ya. Itu ya. Silakan Mbak Bina. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ini sebenarnya saya bingung mau ngomong apa nih, udah diborong semua sama Pak Sparta ya. Tadi yang judul dan tahun itu sama juga sama data sampel ya. Cuma di sini saya melihat pada awal ini naikkan ke atas ya, pada pendahuluan itu alinea kedua.
Pendahuluan alinea kedua. Nah, di situ kan, coba di zoom. Itu di situ Hafiz kebanyakan ngomong tentang kondisi ekonomi yang baik, ya. Iya, Bu. Padahal di sini kita ngomongin tentang kondisi keuangan perusahaan. Iya. Ya, jadi ya agak berbeda ya kalau kondisi ekonomi kan lebih ruang lingkupnya lebih luas. Jadi tolong aja diganti yang ada kondisi ekonomi itu diganti dengan kondisi keuangan. Jadi di sini kan Iya, Bu. ya. Kemudian di sini Hafiz kan ingin melihat pengaruh total aset tersebut, ya, terus current ratio, working capital dan profitabilitas. Oke. Kemudian di bab pendahuluan ini itu belum terlihat Hafiz ini mengutip atau tidak. Kalau seperti ini, saya bukan memperkirakan, saya mengatakan ini adalah hasil pikiran Hafiz sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang hasil pikiran atau mengutip dari jurnal atau buku? Kalau ini sih hasil pemikiran saya sendiri, Bu, kebanyakan hasil pemikiran sendiri, Bu. Ya kalau memang kebanyakan sih, jadi keluar muncul kondisi keuangan, kondisi ekonomi ya. Iya, Bu. Pasal agak kurang runtut gitu ya. Jadi kan di sini yang dibahas itu ada 3 variabel tadi ya. Nah, Iya, itu belum kelihatan dari pendahuluannya hubungannya terhadap profitabilitas. Jadi yang saya inginkan mungkin harusnya ada alinea yang mengatakan ya tato ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena rasio begitu juga dan working capital begitu juga. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu siapa? Tolong sebutkan, kan ada tuh penelitian terdahulu. Jadi minta aja ditambahkan sebelum masuk ke identifikasi masalah. Oh, ini, Bu. Ya. Jadi sebelum identifikasi masalah di sini tolong tampilkan paragraf yang menyatakan hubungan variabel independen dengan dependen. Ya, sesuai dengan, jadi misalnya gini, cari jurnal atau ada pernyataan statement satu alinea tentang pernyataan yang menyatakan ada hubungan antara total asset turnover dengan profitabilitas. Nah, ini sejalan dengan penelitian siapa? Oh, Ibu. Ya, kemudian juga begitu juga dengan rasio dan working capital, baru kita ke identifikasi masalah. Jadi karena ada 3 pernyataan di atas, maka harus cepat meneliti masalah ini. Gitu. Ya, kemudian coba di bawahnya lagi itu di gambar 1.1, coba bawahnya. Gambar 1.1 ini ya, ini, Bu. Ini. Coba ke atas lagi. Di halaman sebelumnya. Nah, di sini. Ya, gambarnya mana? Tadi gambarnya mana? Ini, Bu, di sini. Nah, ini ya pas off. Nah, di gambar ini kan 1.1 gambarnya tentang return aset PT Campina tahun 2014 sampai 2018. Ya, jadi karena Kakak sudah meminta Hafiz meneliti dari tahun 2016 sampai 2020, ini mohon diganti ya, diubah lagi ya, jangan 2014 sampai 2018, ini diganti menjadi 2016 sampai 2020. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini saya agak bingung juga nih di off. Nah, di sini kan di statement tulisan ya, bukan statement gambar. Jadi di atas gambar berikut ini adalah gambar 1 poin yang menunjukkan tingkat penghasilan profitabilitas. PT 3 pilar sejahtera food. Sekarang saya bingung ini yang benar yang mana? Yang Campina atau 3 pilar? Iya, Bu. Kayaknya ini copy paste-nya yang salah apa gimana nih, saya nggak ngerti. Dari sini Iya, Bu. menunjukkan tingkat penghasilan, profitabilitas, return on asset. Maksudnya apa itu? Jadi profitabilitas itu yang saya lihat tuh kan ada profitabilitas dari return on asset sama return on equity. Maksudnya ini
perkataan tingkat penghasilan profitabilitas return on asset. Hilangin. Jadi Yang mana yang mau ini? Yang mau dilihat kan kalau saya lihat datanya hanya return on asset, tidak ada penghasilan kan? iya Bu. Langsung aja menunjukkan return on asset aja, bukan tingkat penghasilan probabilitas. Kan tentang ROA. Iya Bu. Nah ini untuk ROA tidak ada, tapi untuk working capital sama tato sama current rasionya belum ada di pendahuluan ini. Itu maksud saya yang ingin dimasukkan dan hubungannya dengan ini. Ya, Iya Bu. dari bisa. Jadi tolong tambahkan itu. Iya Bu. Nah kemudian pernyataan tadi, karena pernyataan banyakkan statement sendiri, saya inginnya kalau bisa di sini ada pernyataan katanya current ratio naik, ROA turun. Jadi ini harusnya kan current ratio naik, ROA naik seperti itu. Iya. Nah, karena gap ini maka Hafid masukkan menjadi menjadi ingin meneliti itu ya, seperti itu. Nah sekarang tolong aja dicantumkan siapa yang menyatakan kalau harusnya naik, ROA-nya naik, kalau working capital naik, ROA naik. Karena kalau saya lihat dari jurnal yang dibahas, yang ada yang naik, ada yang turun. Iya Bu. Oke, jadi kalau ini yang naik berarti kan pengaruh positif, dari positif pengaruh positif. Nah ini mendukung pendapat siapa? Jelaskan pendapat siapa itu. Pak Sadel buka videonya Pak Sadel, selama ujian jangan tutup videonya. Selama ujian tutup videonya. Video. Sadel, Iya Pak. David. Iya Pak. Selama ujian jangan tutup videonya. Buka video kamu. Udah Pak, saya udah buka Pak, masih nyala. Oh, udah Pak. buka ya, kok saya masih tutup sini ya, mungkin. Oh ya, Mungkin sinyal Pak di sini on Pak videonya Pak. Nyala Pak. Oh iya, udah. Saya nggak pernah matiin Pak di sini Pak sinyalnya. Iya, sinyal kali ya. ya, Iya Pak saya. sinyal. Iya Pak, saya nggak pernah matiin Ya udah. Pak videonya Pak. Ya udah. Saya ketutup ini sudah nggak ada. Pak Vina kebuka videonya. Ya, saya kebuka Pak. Iya. Oke. Jadi itu aja sih sebenarnya yang ingin saya tambahkan dari tambahan saya Hafid ya, cukup jelas ya. Jadi Iya, yang Bu. pertama itu yang kondisi keuangan diganti ya, bukan kondisi Iya. ini ya. Terus kemudian gambarnya itu diganti ya. Gambarnya dengan 2016 sampai 2020. Dan data itu ya semuanya. Iya Bu. Sama tambahkan yang satu lagi hampir tentang operasional variabel, coba deh di bawah yang paling bawah Oh iya Bu. yang ada di rasio. Ya profitabilitas rasio. Nah yang closing capital ini loh, capital rasio memang Rasio, iya rasio. mana closing capital. Working capital ini, ini Bu. Nah, working Di capital sebelah lagi mas, rasionya itu tulisannya. Di sebelah laginya. tulisannya Kelihatan diperbesar. Nah, Lampu besar ya. Udah, terus. Nah ini Pak, maksudnya working capital ya. Jadi working capital ini skalanya rasio juga. Berdasarkan yang saya teliti sih kayaknya sih iya, bukan ya. Working capital itu apa? Total aset yang bisa dipakai berarti. Jadi rasionya dari mana jadinya? Kan dikurang ini. Current aset dikurang current liability. Jadi current aset dalam rupiah, current liability dalam rupiah. Oh iya. Jadi kalau working capital itu dalam rupiah. Rupiah. Oh, iya. Kalau yang lain kan pakai rasio karena current aset. Ya, itu atau rasio, Ben itu rasio nama Ben. Rasio itu bukan. Ada 4 jenis, itu rasio juga nama itu. Sudah benar Rasio yang nominal. Oke. Ya, itu sudah benar. Dan tadi Bukan nominal, sudah benar ya. Nominal itu bukan nominal uang, bukan udah benar. enggak kan ini dalam jumlah Apa lagi itu? kan dalam jumlah ini Pak, dalam jumlah rupiah. Ya, Kalau yang lain rasio kan dalam itu, persentasih. Ya. Baca di metodologi ada 4 jenisnya rasio, ya, nominal, berapa, ya. Rasio itu termasuk juga, ya. Jadi yang perlu dijelasin ini pakai loan, Nah itu maksudnya.
Maksudnya pakai itu loan. Pak. Nah itu mau mengingatkan aja karena ini pakai Bukan rupiah. skala rasionya, bukan skalanya dirubah, tapi ukurnya pakai loan working capital nanti ya. Oke, gitu. Itu maksudnya itu. Ya, Fit ya. Jadi nanti pada saat pengoperasian persamaannya, ini harus dilenkan. Karena Ini yang lain. hapus itu. Hapus Itu itu yang benar. apa? Itu sudah benar. Tapi pada saat Ada. operasionalnya. Itu sudah benar. Pakai Tapi loan. nanti pada saat mengoperasikannya, merunning datanya, itu pakai loan. Itu aja. Saya mau ingetin itu aja, Pak. Gitu loh. Iya. Aja, Pak. Terus ini kamu tulis di kolom pertama itu working capital diukur loan ke working capital. Ya, dalam kurung Di atas working capitalnya loan itu. working capital. Di atas working capitalnya. Loan capital itu bikin dalam kurung. Oh, Bukan atas itu di bawah setelah itu oh iya. Nah, dalam kurung loan working capital. LN. LN aja. Oh, LN ya. LNWC. Nah, LNWC. Oh, ada LNWC. lagi Ben. Ya itu aja Pak, itu aja. Takutnya nanti pada saat running data lupa gitu. Ya. Nah sekarang Afid, udah selesai kami memberikan masukan ya, nggak ada pertanyaan kayak masukan semua itu ya. Iya. Ada lagi yang kamu tanya ke kami nggak? Woi, Harus mendapat. kamu ingin bertanya ke kami? Ini seperti tadi yang saya itu kan grand theory itu kan dimasukin, berarti grand theory itu dimasukin ke itu juga kan ya Pak, ke PowerPoint ke proposalnya juga nggak Pak? Itu kan sebelumnya kan saya nggak ada grand theory-nya itu Pak, nggak usah dimasukin ya Pak atau gimana Pak? Loh, nanti itu masukin masa ada poin ada di proposal nggak ada, ngaco gitu. Aduh, masukin lah di proposal. Tapi grand theory bukan tadi itu salah dia. Bukan signaling. Signaling intinya ya. Grand theory-nya tentang fundamental keuangan. Ya ngerti, ayo hapusnya sinaturi dihapus di bab 2 itu. Kalau nggak masuk, kamu ngaco banget tuh. Iya, Kalau nggak ada lagi ya silakan. Kalau nggak ada tutup seminar proposal tanpa penguji kamu. Kamu nggak ada berita, Bu Iwi nggak ada berita. Udah beritanya Bu Iwi. Iya Pak, nggak ada apa-apa Pak. Ini Bu Iwi. Artinya kalau ada apa-apa itu, kemana tuh? Puasa, jangan puasa mungkin bisa gara puasa gitu. Ada halangan kali itu ya. Mungkin itu kali Pak. Kamu nggak ada informasi kamu? Enggak Pak, biasanya sih seharusnya sih saya hari Sabtu tuh ada bimbingan biasanya seharusnya sama Bu Iwi, tapi karena lagi puasa itu kan jadi nggak ada bimbingan. Takutnya tuh dia ngiranya tuh karena nggak ada bimbingan nggak ada kegiatan akhirnya Pak. Iya karena puasa gini Bu kan siapin pembukaan itu. Takutnya kayak gitu. Ya oke deh. Ini kalau nggak lagi untuk seminar proposal ini dengan alhamdulillah terima kasih kepada Bu Bina. Saya sendiri juga terima kasih juga kepada saya sendiri sudah datang pada hari ini dan juga saya ucapkan selamat kepada Afid ya, kamu rubah yang kita suruh itu Afid ya. Iya Pak. Kamu jangan lama-lama Afid sampai ini dari tahun 2019 sampai 2021 belum selesai. Iya Pak. Ya, jangan gemetaran ngomongnya. Kamu gemetaran ngomong gimana nih? Semasa gemetaran lagi. Ngomong lagi gemetar. Bilang gemetarnya ya. Iya Pak Sparta. Misal nanti kamu wawancara kerja gimana gemetar ngomong? Laki gemetar. Takut sama siapa kamu? Takut sama saya. Takut sama Vina. Suaranya keras jadi takut suaranya gemetar banget jadinya rasanya. Itu gemetar. Ketakutan karena dapat tekanan kamu itu. Tertekan kamu ujiannya? Ujiannya tertekan enggak? Takut salah aja sih Pak, kebanyakan sih takut itu doang. Salah lah itu. Jangan takut salah. Kamu menurut saya itu penuh dengan salah, jangan takut salah lah. Ya. Saya pikir kamu ditekan untuk ujian, dipaksa ujian ini. Kalau enggak, diancam gue untuk ujian, diancam enggak untuk ujian ini? Diancam enggak? Enggak Pak. Enggak. Pak diancam, ngapain takut? Ya. Tenang aja, ya. Grogi, ya takut grogi. Grogi, tapi grogi kebangetan terus kebetulan suaranya. Celana pasang nggak? Apalagi pas ya Pak, padahal ini online kan nggak berhadapan ya. Kalau aku udah keringet dingin itu Pak, bulat-bulat tuh inget kayak jagung.
Jangan celananya basah lagi ya. Enggak Pak, enggak Pak. Astagfirullah. Ya bukan Enggak Pak. gemetaran ya. Udah ya, saya ucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Iya Pak. Waktu paling lama 2 minggu ya dia di koleksi ya. Iya Pak. Yang lama-lama kamu masa bikin proposal 2 tahun Iya Pak. ya. Yang proposal tuh 1 bulan udah selesai itu proposalnya. So, 2 tahun bikin proposal ke S3 aja kamu. Ya, ya Fit ya. Iya Pak. Cepat ya, 2 minggu udah selesai ya. Iya Pak. Ya Pak. Nanti bulan Juni, akhir Juni udah dia sudah skripsi akhir Juni ya. Iya Pak. Jadi Juni. Kamu udah married udah? Udah married? Udah nikah? Belum Pak, belum. Lagi menikah terus sekolah kamu. Cepat aja lah, cepat nikah kamu. Ya. Iya, Masih Punya pacar belum Pak? Kalau belum punya pacar gimana mau nikah Pak? Pernah doang, Bu, belum. Tapi kalau pernah doang waktu itu, tapi waktu itu juga sebentar doang waktu itu. Ya habis kamu ngomong gemetaran, maka perempuan gak yakin sama kamu. Ngomong gemetaran gitu gimana yakin perempuan? Jika perempuan yang gemetaran ya, yakin aja, pede aja ya. Iya, Ya. Enggak, mana yakin perempuan ngomong gemetaran. Ya, dirubah cara ngomongnya, jangan gemetaran ya. Iya Pak Sparta. Iya. Kamu pernah ngambil sama saya? Pernah ngambil sama saya? Pernah? Pernah Pak. Iya, pernah kamu nggak ujian sempro, hari biasa kamu gemetaran juga ngomong selit tuh. Kalau sempronya waktu itu itu doang, udah sama pembimbing doang, tapi kalau sama penguji belum pernah kayak gitu. Iya, kamu nggak ujian sempro pun ngomong gemetaran juga, sama aja kamu ah. Iya. Bukan gara sempro kamu gemetarmu dari lain udah gemetaran kamu ngomong sampai sekarang. Ya, dilatih dengan gemetaran ngomongnya ya. Iya Pak. Nanti kan ada dapat calon istri kamu tuh gemetaran terus ngomongnya. Ya. Apalagi malam pertama tuh tambah gemetaran lagi ngomong. Ya. Iya Pak. Ya. Sparta, Ya. ini Bu Wiwi baru mau join Pak. Ya sudah selesai nih, saya mau pergi ya. Udah selesai. Oh iya boleh Bilang Pak. udah selesai bilang tuh ya. Iya baik Pak. Ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Iya baik. Terima kasih Ya, Pak Sparta. ya, sama-sama. Iya Pak. Jangan lupa nanti namanya Mbak Ulan. Kirim Iya ke- baik Pak. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Bulan, aku permisi ya. Makasih Bu Vina. Habis kalau lama-lama ya, cepat dikerjain ya. Iya Bu, boleh di. Kalau Bu Sufi. lama-lama nanti nggak mau ditandatangan. Iya Bu Sufi. Semangat ya. Iya makasih Bu Sufi. Makasih Bu Vina. Ya. Hafid. Ya, Kaulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf Pak Spartanya buru-buru udah live Bu. Oh, udah lab. Ya udah. Sama Bu Sufinya udah juga baru keluar juga tadi. Karena Bu Pak Sparta ada acara lagi Bu. Jadi buru-buru. Oke, ya, saya lupa sekali. Ini kan saya habis vaksin ya. Oh, habis Saya itu vaksinasi, lelah Bu. sekali. Iya, jadi ngantuk sekali gitu Oh, loh. begitu Bu. Saya lupa kalau ada speaker saya 4:30, bukan ya? 3:30 ya? Setengah 4 sore Bu. Iya Bu, setengah 4 sore iya. Bu. Tapi Rehan udah ini bisa jawab Rehan. Iya, tapi kena marah berkali-kali sih Bu tadi Bu. Kena marah berkali-kali gitu. Iya. Saya lupa sekali nih. Saya lupa benar-benar Rehan lupa sekali. Ya udah nggak apa-apa Bu. Marahnya gimana?